Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. COVID-19 dan bisnis syariah. Tidak ada ahli kedokteran yang tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi virus corona. Begitu juga, tidak ada ekonom yang mampu memprediksi secara tegas akan seberapa buruk kondisi perekonomian selama masa-masa kritis wabah COVID-19. Namun, yang pasti, merebaknya penyakit yang berasal dari Cina ini tidak hanya mengancam jiwa manusia, tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis syariah. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, baik yang bersumber dari negara lain maupun dari wabah COVID-19 di Indonesia sendiri, dapat terjadi melalui beberapa saluran. A few moments later. Yang pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah di tengah merebaknya COVID-19. Tingkat kunjungannya wisatawan asing dan wisatawan domestik merosot drastis. Kedua, kenaikan biaya produksi baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenaga kerja. Ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal, ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya COVID-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Tidak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. Keempat, peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank umum syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank pembiayaan rakyat syariah, di antaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko kuiditas. Di luar itu, lembaga-lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset, minimal hingga berakhirnya masa-masa kritis wabah COVID-19. Langkah mitigasi untuk menghambat dampak penyebaran atau untuk menghadapi dampak penyebaran COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Beberapa langkah perlu dilakukan. Yang pertama, menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19. Kedua, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Dan yang ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran COVID-19, baik stimulus fisikal, stimulus non-fisikal, maupun stimulus sektor keuangan. Baik, sampai jumpa dan terima kasih.